warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat aksi dimanapun kita berada. Berbicara mengenai identitas, para pakar sosial sepakat bahwa identitas agama adalah identitas paling sentral bagi masyarakat Indonesia. Bahkan menurut kajian Tutut Husniyah, identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis manusia dibandingkan identitas ras, suku maupun nasionalisme. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadikan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang menjadikan agama sebagai landasan nilai kehidupan. Namun di sisi lain, kita juga turut prihatin. Identitas agama yang seharusnya menjadi pilar persatuan di beberapa fenomena justru berubah menjadi sumber perpecahan. Padahal Islam telah mengatur posisi umat Islam sebagai umat yang moderat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa makna wasat pada ayat ini? Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan, kata wasat pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara dua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasat berkembang arti menjadi adil, seimbang dan proporsional. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat, yakni umat wasata, umat yang berada di tengah-tengah, tidak menjunjung dalam rohani dan tidak hanyut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sungguh sangat disayangkan hadirin, realitas yang kita rasakan hari ini adalah maraknya sikap berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah syariat dikenal dengan hulu. Dalam ungkapan lokal masyarakat Muna, kita mengenal istilah mie pentalabilabino welo agama minanau kesah. Ini menggambarkan seseorang yang terlalu ekstrim dalam mengajarkan ajaran agama, sehingga yang muncul bukanlah perdamaian, tetapi kekerasan, saling memukul, saling melukai, bahkan saling membunuh, yang menyebabkan tercorengnya wajah Islam itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menegaskan tentang sikap hulu ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu wa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu wa fid din." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap hulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan agar moderasi beragama terlaksana? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ada 3 cara agar moderasi beragama terwujud. Yang pertama, adanya pengetahuan agama yang benar. Karena agama tidak cukup dijalankan hanya dengan semangat, tetapi harus dibimbing oleh pemahaman-pemahaman yang benar. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Karena fanatisme yang lahir dari emosi seringkali menguburkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.
Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama, yakni tidak tergesa-gesa untuk menilai, apalagi menghakimi keyakinan dan praktik orang lain. Jadi hadirin, dapat kita pahami bersama bahwa yang harus dimoderasi bukanlah ajaran agama Islam, tetapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan moderasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.